Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kini mendapat sorotan dari Bawaslu RI. Bahkan umpatan tersebut bisa masuk pelanggaran pidana pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan pada Rabu 10 Januari. Pelanggaran ini merujuk pada pasal 280 huruf C, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Dalam pasal tersebut berisi larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Meski begitu, Bagja belum menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari panitia pengawas pemilu atau Panwaslu di lokasi Prabowo melontarkan umpatan tersebut. Lebih lanjut, Bagja berjanji Bawaslu RI akan mendalami kasus ini apabila nantinya ada laporan masuk. Nantinya, Bawaslu akan meminta pendapat ahli bahasa guna melihat dugaan adanya hinaan yang disampaikan oleh Prabowo tersebut. Disinggung soal kemungkinan Prabowo dapat dinyatakan bersalah karena tidak menyebut spesifik siapa yang dimaksud terkait umpatan tersebut. Bagja menjelaskan hal tersebut termasuk materi pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkit pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Prabowo saat berorasi politik dalam acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di Gor Remaja Pekanbaru Selasa 9 Januari. Dalam pernyataannya, Prabowo melontarkan sindiran dengan menggunakan umpatan. Meski begitu, Prabowo tak menyebut secara spesifik nama yang ia maksud. Adapun dalam debat ketiga Pilpres, Anies Baswedan menyebut lahan yang dimiliki Prabowo seluas 340.000 hektar. Tapi kita lihat dulu ya, periksa. Oh, berarti Bawaslu akan memeriksa Ya, kejadian. jika ada laporan dan temuan di temuan panas lapangan belum. Oh, belum menjadi temuan itu? Belum. Kalau di panas lapangan belum ada laporan. Tapi bisa dijerat sanksi kayak cuma soal 280 Laporan tentang yang itu tentang menghina menghina ya. kan tidak. Oh, bisa ya? Bisa dijerat. Kalau menghina bisa. Walaupun tidak Fitnah. spesifik menyebut nama gitu. Nah kita lihat prosesnya. Nggak bisa nanti kalau bilangin lepas bahaya kan. Jangan sampai gara-gara itu jadi masalah lagi. Tapi kan sebelumnya pernah ada nggak sih kejadian pernyataan di debat jadi perkara gitu mas di pemilu sebelumnya? 2019 enggak. Yang saya itu ikut di 2019 kan, anggota dulu. Udah kamu tuh dilaporin juga mas karena nyinggung lahan Prabowo Laporin dari direvisi. ada tapi kemudian tidak dijalan. Hampir tidak ada laporan-laporan, hampir tidak ada. Kerja pembahasan kami misalnya. Kita lihat enggak laporan pembahasan gue lupa. Kita lihat lagi dong. Soal kembali ke soal Aneka, kan ada salah satu partai yang dinilai nggak rasional karena pengeluarannya hanya 180.000. Maksud lihat akuntabilitas Ya itu harus cek kenapa yang bersangkutan. Dan kemudian ya ada perbaikan ya. Kadang-kadang orang untuk mematuhi performa itu dimasukkan dulu, sampaikannya baru. Itu nggak jadi persoalan. Di update terus Ya, harus diupdate terus kan ada PPDK nanti. Itu akan dilihat update-nya. Kan nggak rasional kalau mau tetap 180. Loh, ini gimana? Mereka kampanye di mana-mana. Umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto telah mendapat respons dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ditemui saat menghadiri Daup Ageng di Puro Pakualaman Kota Yogyakarta, Rabu 10 Januari, Anies hanya menjawab singkat. Menggunakan bahasa Jawa, Anies hanya menyampaikan terima kasih pada Prabowo. Disinggung lebih jauh soal Presiden Joko Widodo yang terkesan membela Prabowo karena meminta format debat dievaluasi, Anies enggan menjawab. Menurut Anies, dirinya fokus berkeliling Indonesia untuk berkampanye tentang pentingnya mensejahterakan rakyat. Anies mengatakan seharusnya materi debat dijawab saat debat. Setelah itu fokus menyampaikan gagasan pada masyarakat. Sementara itu,
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut merespons umpatan Prabowo tersebut pada Rabu 10 Januari. Menurut Caimin, seharusnya proses politik ini berlangsung kondusif dengan adu gagasan dan tidak emosi. Lebih lanjut, Caimin enggan untuk mengomentari lebih jauh mengenai hal tersebut dan menyerahkan penilaian pada publik. Timnas Amin hingga kini belum berencana untuk melaporkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Bawaslu RI buntut umpatan yang dilontarkannya. Padahal umpatan ini bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra pada Rabu 10 Januari menerangkan prinsip yang dipegang oleh pihaknya adalah penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum. Menurutnya semua rakyat tidak ingin ada presiden yang mengumpat dan mengumbar emosi di masa depan. Surya meyakini rakyat menginginkan pemimpin yang memiliki rekam jejak dan kinerja yang bagus. Hal serupa lebih dulu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa dalam konferensi pers pada Selasa 9 Januari. Hamdan mengatakan bahwa tak perlu untuk merespons balik terkait umpatan yang disampaikan oleh Prabowo. Menurutnya semua hal yang disampaikan dalam debat merupakan kebijakan negara, sehingga menurutnya tidak dalam konteks menyerang pribadi. Adapun umpatan yang disampaikan Prabowo ini menurut Bawaslu bisa masuk pelanggaran pidana pemilu. Hal ini merujuk pada pasal 280 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimum 24 juta rupiah. Dalam pasal tersebut berisi larangan untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Meski begitu, belum ada laporan terkait hal ini. Iya, pertama perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepemimpinan. Jadi tidak ada yang keluar dari situ, dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan, termasuk masalah-masalah etika. Itu bukan persoalan personal, tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon pemimpin negara. Jadi kami hanya ingin menegaskan bahwa dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Capres 01 Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih siapa sebenarnya yang nanti yang paling tepat ketika mereka masuk TPS yang akan dipilih. Hanya dalam konteks itu. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.